Halo Bunda, kembali lagi di channel Rara Bercerita. Tempat di mana cerita punya rasa dan rasa punya makna karena setiap kisah mempunyai banyak pesan. Jadi siapkan waktu terbaikmu, cari tempat yang nyaman. Sebelum itu jangan lupa like, share, subscribe, dan yuk mari kita mulai kisahnya. Denting jam dinding di kamar kontrakan kecilnya di Hong Kong menjadi saksi betapa banyaknya malam yang Lina habiskan dengan rasa rindu yang menggumpal di dadanya. Ia telah bekerja sebagai asisten rumah tangga selama lebih dari 4 tahun. Setiap hari, ia bangun lebih awal dari majikannya, memasak, membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan mengasuh anak-anak mereka. Meski lelah, ia selalu tersenyum. Mengingat untuk siapa ia berjuang, suaminya, Bayu, dan putra kecil mereka Opan. Lina tidak pernah mengeluh. Baginya, bekerja di negeri orang adalah cara terbaik untuk memastikan keluarganya hidup layak. Ia ingin Opan mendapatkan pendidikan yang baik dan masa depan yang lebih cerah. Setiap bulan, ia mengirimkan sebagian besar gajinya ke Indonesia, meninggalkan hanya sedikit untuk keperluan pribadinya. Bahkan, ketika teman-temannya sesama TKW mengajak berbelanja atau sekadar menikmati akhir pekan di taman kota, Lina lebih memilih menghemat. Suamiku pasti bahagia, gumamnya dalam hati saat melihat saldo tabungan yang terus bertambah. Dengan uang itu, ia berharap bisa membangun rumah yang lebih baik untuk keluarganya. Mimpi-mimpi sederhana itu menjadi penghibur di tengah rasa lelah yang seringkali mendera. Tak terasa, kontraknya hampir habis. Lina sudah memutuskan untuk tidak memperpanjangnya lagi. Ia ingin pulang, ingin kembali ke pangkuan keluarganya. Rindu itu semakin kuat setiap kali ia melihat foto Bayu dan Opan yang ia simpan di ponsel. Ia masih ingat betul suara Bayu di telepon sebulan lalu. Kalau bisa kerja di sana lebih lama, ya kerja saja, Lin. Mumpung gajinya besar, nanti kalau pulang, kita bisa beli tanah lebih luas, kata Bayu. Lina terdiam saat itu. Ia memahami maksud suaminya, tetapi hatinya berkata lain. Ia telah menabung cukup banyak, dan ia merasa sudah saatnya pulang. Bayu mungkin belum tahu, tapi Lina ingin memberikan kejutan. Ia telah mempersiapkan segala hal dengan matang. Tiket pesawat sudah dipesan, koper sudah dikemas, dan oleh-oleh untuk keluarga serta tetangga sudah dibeli. Ia membayangkan betapa bahagianya Bayu dan Opan saat melihatnya tiba-tiba muncul di depan rumah. Di dalam hatinya, Lina yakin kepulangannya akan membawa kebahagiaan. Ia sudah membayangkan bagaimana ia akan memasak makanan favorit Bayu, membacakan dongeng untuk Opan, dan menikmati sore bersama mereka di teras rumah. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, akhirnya ia bisa kembali menjalani hidup sebagai istri dan ibu yang utuh. Pagi itu, Lina berdiri di bandara Hong Kong dengan hati berdebar. Ini adalah perjalanan pulangnya yang telah lama dinanti. Pesawat yang ia naiki terasa seperti membawa sejuta impian dan harapan. Ketika akhirnya tiba di bandara di Indonesia, rasa haru membuncah di dadanya. Ia menghirup dalam-dalam udara tanah kelahirannya. Meski lelah setelah perjalanan panjang, senyum tak pernah lepas dari wajahnya. Dengan koper di tangan dan hati yang penuh kebahagiaan, Lina menaiki taksi menuju rumah. Ia membayangkan wajah suaminya yang terkejut sekaligus bahagia saat melihatnya pulang tanpa pemberitahuan. Di dalam pikirannya, Lina terus bertanya-tanya. Apakah Bayu akan langsung memeluknya? Apakah Opan akan berlari ke arahnya sambil memanggil ibu? Ia hampir tidak sabar untuk sampai di rumah dan merasakan kembali kehangatan keluarga yang telah lama ia rindukan. Lina tersenyum. Sebentar lagi ia akan pulang ke rumah. Pulang ke orang-orang yang ia cintai. Namun, ia tak tahu bahwa kenyataan yang menunggunya sangat berbeda dari harapannya. Lina duduk di dalam taksi dengan hati yang berdebar. Jendela di sampingnya memantulkan bayangan wajahnya yang penuh harapan. Sudah bertahun-tahun ia tidak menginjakkan kaki di tanah kelahirannya. Dan kini ia benar-benar akan pulang. Ia menggenggam erat gagang koper di pangkuannya. Seperti menggenggam mimpi yang selama ini ia bangun. Tak sabar rasanya ingin memeluk Bayu dan Opan, mendengar suara mereka secara langsung, bukan sekadar lewat panggilan telepon atau video singkat yang selalu tergesa-gesa. Ketika taksi mulai memasuki jalanan desa,
Lina semakin gelisah. Pemandangan sawah yang luas dan rumah-rumah sederhana di pinggir jalan terasa begitu familiar. Ini adalah tempat di mana ia tumbuh, tempat yang selalu ia rindukan. "Sampai mana, Bu?" tanya sopir taksi. "Sebentar lagi, Pak, itu rumah saya," jawab Lina sambil menunjuk ke depan, ke arah sebuah rumah sederhana yang berdiri kokoh di ujung gang. Taksi berhenti. Lina menarik napas dalam-dalam sebelum membuka pintu. Dengan hati yang penuh rindu, ia turun dari mobil, menyerahkan ongkos dan mulai melangkah menuju pintu rumahnya. Namun, sesuatu terasa janggal. Lina mengangkat kopernya dengan susah payah, tapi langkahnya tiba-tiba terhenti di depan pintu. Ada suara tawa dari dalam rumah, tawa seorang wanita. Alisnya mengernyit. Itu bukan suara yang dikenalnya. Itu bukan suara ibu mertuanya atau tetangganya, itu suara yang asing. Dengan jantung berdegup kencang, ia mendorong pintu yang tidak dikunci. Apa yang dilihatnya di dalam rumah membuatnya nyaris menjatuhkan koper di tangannya. Bayu, suaminya, duduk di ruang tamu. Di sampingnya, seorang wanita asing dengan rambut panjang, wajah cantik, dan pakaian yang membuat Lina seketika merasa kecil. Mereka tertawa bersama, seperti pasangan yang telah lama hidup bersama. Lina berdiri terpaku di ambang pintu. "Bayu?" Suara Lina bergetar, hampir tidak terdengar. Bayu menoleh. Wajahnya yang semula ceria seketika berubah. Ia terdiam beberapa detik, lalu berdiri dengan gugup. Sementara itu, wanita di sampingnya hanya melirik Lina dengan ekspresi datar. Seolah kehadiran Lina bukanlah sesuatu yang berarti. "Lina, kamu sudah pulang?" Bayu akhirnya bersuara, namun suaranya terdengar kaku dan tidak menunjukkan kegembiraan seperti yang Lina harapkan. Lina menelan ludah, berusaha meredam gejolak di dadanya. "Siapa dia, Bayu?" tanyanya pelan, meskipun dalam hati ia sudah tahu jawabannya. Wanita itu justru tersenyum tipis. Tanpa ragu, ia meraih tangan Bayu dan menggenggamnya dengan lembut. "Kenalin, aku Sari," katanya santai, seolah Lina hanyalah tamu yang datang tanpa undangan. Lina merasakan tubuhnya lemas, seperti ada sesuatu yang mencengkeram dadanya begitu erat hingga ia sulit bernapas. Beberapa detik terasa seperti selamanya. Bayu tidak melepaskan genggaman tangannya dari wanita itu. Tidak ada penyesalan di matanya, tidak ada rasa bersalah, hanya keheningan yang menyakitkan. "Apa yang kamu lakukan, Bayu?" Suara Lina pecah. "Aku pulang untuk keluarga kita, untuk kamu dan Opan. Tapi ini yang aku dapat." Bayu menarik napas panjang, lalu duduk kembali. "Lina, kamu terlalu lama pergi." Jawaban itu membuat Lina tersentak. Ia menatap suaminya dengan tidak percaya. "Terlalu lama? Aku bekerja untuk kita, untuk kamu dan anak kita." Lina mencoba menahan tangisnya, tetapi suaranya semakin meninggi. Sari mendesah dan melipat tangannya di dada. "Dengar, Mbak Lina, Bayu sudah lelah menunggumu. Dia butuh seseorang di sisinya, bukan cuma kiriman uang setiap bulan." Darah Lina mendidih. Matanya beralih ke Bayu, berharap suaminya akan membela dirinya, akan mengatakan bahwa semua ini hanya kesalahpahaman. Namun, Bayu hanya diam. Tidak ada kata maaf. Tidak ada rasa bersalah. Hati Lina hancur berkeping-keping. Ini bukan rumah yang ia bayangkan untuk pulang. Rumah ini sudah berubah. Suaminya telah berubah. Dan ia merasa seperti orang asing di tempat yang dulu ia sebut rumah. Lina menatap koper di tangannya. Barang-barang yang ia bawa, oleh-oleh yang ia beli dengan penuh cinta, kini terasa tidak berarti. Di ambang pintu, ia berdiri. Tidak tahu harus melangkah ke dalam atau pergi menjauh. Satu hal yang pasti, kepulangannya tidak diinginkan. Lina berdiri di ambang pintu, tubuhnya lemas, seakan seluruh tenaganya terkuras dalam sekejap. Pemandangan di hadapannya terasa seperti mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rumah yang selama ini ia impikan untuk kembali, ternyata bukan lagi tempatnya. Bayu masih duduk di sofa, wajahnya penuh kecanggungan, tetapi bukan rasa bersalah. Sedangkan wanita itu, Sari, duduk santai, seolah ia yang berhak atas tempat itu, seolah Lina hanyalah tamu tak diundang.
Lina menggigit bibir bawahnya, menahan isak yang ingin pecah. "Bayu, di mana Opan?" tanyanya, suaranya bergetar. Bayu akhirnya berdiri, menghela napas seolah malas menjawab. "Dia di rumah ibu, aku titipkan ke sana." Lina mengangguk kecil. Setidaknya anaknya tidak menyaksikan semua ini. Tapi hatinya masih sakit, terlalu sakit. "Jadi, selama ini aku bekerja mengirim uang, menabung untuk kita, sementara kamu hidup dengan wanita lain?" Suara Lina naik 1 oktav, matanya mulai memerah. Sari tersenyum sinis. "Mbak Lina, jangan menyalahkan Bayu. Dia butuh seseorang di sisinya. Kamu pergi terlalu lama. Aku yang selalu ada untuknya," katanya tanpa rasa bersalah. Lina mengepalkan tangan. Amarah membakar dadanya. Tapi lebih dari itu, perasaan dikhianati membuat hatinya remuk. Ia mengorbankan segalanya demi keluarganya, demi suaminya, demi anaknya. Tapi kini, suaminya telah menggantikannya dengan wanita lain. Lina mengatur napasnya yang mulai memburu. "Bayu, aku ini istrimu," katanya, suaranya mulai bergetar. Bayu tidak menjawab, hanya menatapnya dengan tatapan dingin. Seolah ia tidak lagi mengenali Lina sebagai istrinya. Sari kemudian berdiri, melipat tangan di dadanya. "Mbak Lina, kalau boleh jujur, lebih baik kamu pergi saja. Rumah ini sudah cukup untuk kami berdua." Lina terbelalak. "Rumah ini, rumah yang kubangun dari hasil kerjaku, dari uang yang aku kirimkan tiap bulan." Suaranya pecah, tangannya menunjuk ke sekeliling ruangan. Sari terkekeh pelan. "Iya, dan sekarang rumah ini sudah jadi milik Bayu. Kamu kan yang kirim uang, jadi wajar kalau suami yang menikmati hasilnya." Jantung Lina seolah berhenti berdetak. Napasnya tercekat di tenggorokan. Tidak mungkin Bayu tega melakukan ini padanya. Ia menatap Bayu, berharap suaminya akan membantah, akan mengatakan bahwa ini semua hanya salah paham. Tapi tidak. Bayu tetap diam, seolah apa yang dikatakan Sari memang benar. "Apa maksudnya ini, Bayu?" Suara Lina hampir tidak terdengar. Bayu mengusap wajahnya, lalu menghela napas berat. "Lina, aku nggak mau ribut. Aku udah nyaman sama Sari. Jadi, lebih baik kamu pergi." Kata-kata itu menghantam Lina lebih keras daripada tamparan. Pergi? Setelah semua yang ia lakukan? Setelah bertahun-tahun bekerja keras demi mereka? Air matanya jatuh. Ia mencoba menahan, tetapi rasa sakitnya terlalu dalam. "Aku ini istrimu, Bayu. Ibu dari anakmu." Bayu mendesah. "Lina, sudahlah. Jangan bikin ini makin sulit." Sari tersenyum puas, lalu melangkah ke arah Lina. "Dengar, Mbak. Kalau kamu masih punya harga diri, kamu pergi saja. Jangan merusak kebahagiaan kami." Lina hampir tidak bisa bernapas. Tangannya mencengkeram koper dengan erat, seolah itu satu-satunya hal yang bisa menahannya agar tidak jatuh. Bayu tidak menginginkannya lagi. Rumah ini bukan lagi miliknya. Suaminya telah memilih wanita lain. Dengan tangan gemetar, Lina melangkah mundur. Air matanya masih mengalir. Tapi ia tidak ingin menangis di depan mereka. Ia tidak ingin memberi mereka kepuasan melihatnya hancur. Tanpa mengatakan sepatah kata pun lagi, Lina berbalik dan berjalan pergi. Setiap langkah terasa berat, seolah setiap langkahnya menjauh dari rumah itu sama dengan meninggalkan semua mimpi dan harapannya. Saat ia keluar dari halaman rumah, angin malam menerpa wajahnya yang basah oleh air mata. Badannya terasa lemas, tetapi ia tetap melangkah. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Yang ia tahu, rumah yang selama ini ia rindukan, kini bukan lagi miliknya. Hanya luka yang tersisa. Luka yang tak pernah ia duga akan ia alami setelah pulang. Lina berjalan tanpa arah di jalanan desa yang mulai sepi. Langit malam yang biasanya menenangkan kini terasa begitu mencekam. Dadanya masih sesak, pikirannya kalut. Ia tak tahu harus kemana. Satu-satunya tempat yang bisa ia tuju hanyalah rumah ibunya. Dengan langkah berat, Lina sampai di rumah kecil yang dulu ia tinggali sebelum menikah. Tangannya mengetuk pintu dengan lemah. Tak lama, ibunya, Bu Sumarni, membuka pintu. "Lina, astagfirullah, nak, kamu kenapa?" Wajah ibunya langsung dipenuhi kekhawatiran melihat Lina yang berdiri lemas dengan mata sembab.
Tanpa bisa menahan diri, Lina langsung memeluk ibunya dan menangis terseduh-seduh. "Bu, aku sudah nggak punya rumah lagi. Bayu sudah menggantikan aku. Dia bersama wanita lain." Bu Sumarni mengelus punggung Lina, berusaha menenangkan putrinya yang terisak di pelukannya. "Ya Allah, nak, sabar ya. Masuk dulu, ayo." Lina masuk ke rumah kecil itu dan duduk di kursi kayu yang terasa begitu asing setelah bertahun-tahun ia tinggal di luar negeri. Di meja ada sepiring nasi dan tahu goreng yang sederhana, jauh dari makanan yang biasa ia beli di Hong Kong. Tapi disinilah ia sekarang, kembali ke tempat yang dulu ia tinggalkan untuk mengejar impian keluarga yang kini telah hancur. Di tengah tangisannya, Lina tiba-tiba teringat sesuatu. "Bu, Opan mana?" tanyanya. Teringat anaknya yang dikatakan Bayu ada di rumah ibunya. Bu Sumarni tersenyum lembut. "Dia sudah tidur. Sejak sore dia tanya-tanya, kapan ibunya pulang?" Dada Lina kembali terasa sesak. Anak itu pasti sangat merindukannya. Ia segera bangkit dan berjalan ke kamar kecil di ujung rumah. Di sana ia melihat Opan tidur nyenyak dengan pelukan erat pada bantalnya. Anak itu sudah semakin besar. Ia telah melewatkan banyak waktu dalam pertumbuhannya. Air mata kembali mengalir di pipi Lina. Ia duduk di samping Opan, mengelus rambut anaknya dengan penuh kasih sayang. "Maaf ya nak, ibu pulang. Tapi bukan ke rumah kita," bisiknya pelan. Ia tahu Opan adalah alasan terbesar ia bekerja keras di luar negeri. Kini hanya Opan yang bisa menjadi kekuatannya. Malam itu Lina tak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu memikirkan nasibnya. Apa yang harus ia lakukan? Jika ia memperjuangkan Bayu, akankah Bayu berubah dan meninggalkan Sari? Tapi bagaimana jika ia malah semakin disakiti? Jika ia memilih bercerai, bagaimana dengan masa depan Opan? Bagaimana ia bisa membesarkannya sendiri? Pikirannya berkecamuk, hingga akhirnya ibunya datang menghampiri. "Lina, kamu harus kuat. Kamu sudah melakukan semua yang bisa kamu lakukan sebagai istri. Sekarang kamu harus pikirkan dirimu dan anakmu." Lina menunduk. "Tapi Bu, kalau aku bercerai bagaimana nasib Opan? Aku takut dia kehilangan sosok ayahnya." Bu Sumarni tersenyum lembut. "Nak, seorang anak butuh orang tua yang mencintainya, bukan hanya status ayah atau ibu. Kalau kamu terus bertahan dalam rumah tangga yang sudah rusak, kamu sendiri yang akan tersiksa." Lina terdiam. Kata-kata ibunya menampar kesadarannya. Benarkah bertahan dalam hubungan yang sudah hancur ini adalah keputusan terbaik? Pagi harinya, setelah semalaman berpikir, Lina akhirnya mengambil keputusan. Ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan Bayu. Ia akan menggugat cerai. Dengan hati yang masih berat, ia menatap wajah Opan yang baru bangun. Anak itu mengucek matanya dan tersenyum lebar saat melihat Lina. "Ibu pulang!" Lina memeluk anaknya erat. "Iya nak, ibu pulang. Dan ibu nggak akan pergi lagi." Keputusan telah diambil. Kini ia harus bersiap menghadapi konsekuensinya. Pagi itu, matahari bersinar lembut menyelinap di antara dedaunan, seolah memberi harapan baru bagi Lina. Setelah semalaman merenung, ia akhirnya yakin dengan keputusannya. Ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan. Langkah pertama yang ia lakukan adalah menemui Bayu. Lina ingin menyelesaikan semuanya dengan baik, terutama demi Opan. Meskipun hatinya masih sakit, ia ingin menunjukkan bahwa dirinya lebih kuat dari sekadar menjadi wanita yang tersakiti. Ketika sampai di rumah yang dulu ia tinggali bersama Bayu, ia mengetuk pintu dengan tegas. Tak lama, Bayu membukakan pintu. Wajahnya tampak sedikit terkejut, mungkin tak menyangka Lina akan kembali dengan wajah yang tegar. "Aku mau bicara," kata Lina dengan suara tenang. Bayu menatapnya lalu mengangguk. Ia membiarkan Lina masuk. Di dalam, Sari, wanita yang kini menggantikan posisinya, tidak terlihat. Mungkin ia sengaja menghindar. Lina menarik napas panjang sebelum berbicara. "Aku sudah memutuskan, Bayu. Aku ingin kita berpisah." Bayu terdiam. Ekspresinya sulit ditebak. Tetapi ia tidak langsung menolak. "Aku nggak mau menjalani rumah tangga yang penuh kebohongan lagi," lanjut Lina. "Aku sudah berusaha cukup lama, tapi kalau kamu sudah memilih orang lain, aku juga harus memilih jalanku sendiri." Bayu menatap Lina
kali ini dengan rasa bersalah. "Lina, maaf." Lina tersenyum tipis. "Aku nggak butuh maafmu, Bayu. Aku hanya butuh kebebasan untuk menjalani hidup yang lebih baik. Aku akan membesarkan Opan dengan penuh kasih sayang. Aku harap kamu juga tidak melupakan tanggung jawabmu sebagai ayah." Bayu menghela napas, lalu mengangguk. "Aku akan tetap bertanggung jawab pada Opan." Lina merasa lega. Ia tidak ingin perpisahan ini menjadi ajang dendam. Cukup sudah air mata yang ia tumpahkan. Kini saatnya ia melangkah maju. Setelah resmi mengurus perceraian, Lina mulai fokus membangun kehidupannya sendiri. Ia tidak ingin bergantung pada siapapun lagi. Dengan sisa tabungan yang ia miliki dari hasil kerja di Hong Kong, ia membuka usaha kecil-kecilan di rumah ibunya. Ia mulai menjual makanan ringan dan kue-kue rumahan. Awalnya, ia ragu apakah bisa bertahan. Tetapi dengan semangat dan kerja keras, usaha itu perlahan berkembang. Ia juga lebih banyak menghabiskan waktu dengan Opan. Kini, ia bisa melihat tumbuh kembang anaknya dengan mata kepala sendiri, tanpa harus mendengar cerita dari jauh. Hari-hari yang dulu terasa gelap, kini perlahan menjadi lebih terang. Beberapa bulan berlalu dan usaha Lina semakin berkembang. Banyak tetangga yang menyukai makanan buatannya. Bahkan, seorang pemilik toko kue di kota tertarik untuk menjual produknya dalam skala yang lebih besar. Di saat yang sama, ia mulai menyadari satu hal. Kehilangan Bayu bukanlah akhir dari segalanya. Justru dari kehancuran itulah ia menemukan dirinya yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bahagia. Ia belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang memiliki seseorang, tetapi juga tentang mencintai dan menghargai diri sendiri. Suatu pagi, saat ia duduk di teras rumah sambil menemani Opan bermain, ibunya datang dan duduk di sebelahnya. "Kamu sekarang terlihat lebih bahagia, Lina," kata Bu Sumarni sambil tersenyum. Lina tersenyum. "Aku merasa lebih bebas, Bu. Aku nggak perlu lagi takut ditinggalkan, karena aku sudah cukup dengan diriku sendiri dan Opan." Bu Sumarni mengelus tangan putrinya dengan bangga. "Kamu sudah melalui banyak hal, tapi lihatlah sekarang. Kamu lebih kuat dari sebelumnya." Lina menatap langit biru yang terbentang luas. Ia menghirup udara pagi dengan lega. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang cerita ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar, dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Nantikan kisah-kisah berikutnya tetap di channel Rara Bercerita. Terima kasih.